sekarang tinggal langkah berikutnya kan? Siap. Langkah apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar bisa terus-menerus mengikuti petunjuk? Betul ya? Nah, 18. surat 16 ayat 104. Ini langkah pertama yang harus ditanamkan dulu, Mas. Ya. Ya. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang. Jadi langkah yang pertama, Mas Fahmi ketika diberikan ujian apapun oleh Allah, berarti langkah yang pertama apa? Mengikuti. Yakin. Kan itu kan, coba sekali lagi. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Berarti kan yang pertama Allah cuma minta yakin dulu kan? Makanya di Al-Baqarah ayat itu kan Al-Quran tidak ada keraguan. Mohon maaf nih, sebelum saya masuk lebih dalam ya. Bapak Ibu itu ketika dikasih masalah, itu tuh yakin dulu atau pusing dulu? Pusing dulu dong. Terus gimana Allah mau ngasih petunjuk? Atau semuanya, petunjuk itu untuk semua orang atau hanya untuk orang yang yakin? Nah, coba. Loh, ya udah kalau gitu saya jawab pakai ayat aja ya. 45 ayat 20, silakan. 45 ayat 20. Petunjuk itu sebenarnya untuk semua orang atau hanya untuk orang yang yakin? Kan itu penting soalnya. Belum tentu juga semua orang yakin. Coba. Siap. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Oke, pedomannya bagi manusia semua ya. Oke, tapi kita lihat terus. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Tapi petunjuk untuk siapa? Untuk yang meyakini saja. Makanya dari awal kita jangan sampai gagal. Jadi pas dikasih masalah itu harusnya yakin dulu, bukan pusing dulu. Ketika Mas Fahmi misalnya nanti yakin atau semua orang yakin itu, maka rumus yang kedua, Allah pasti akan memberi petunjuk. Kan kita sebenarnya tiap hari di dalam surat Al-Fatihah selalu mohon ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Benar nggak? Kenapa kita ingin jalan yang lurus? Yaitu jalan yang Engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Yang tadi kan bukan jalan yang Kau murkai dan jalan orang yang sesat. Berarti pilihan hidup manusia itu cuma apa? Di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Jalan yang lurus berarti mengikuti petunjuk. Jalan yang sesat berarti mengikuti hawa nafsunya atau keinginannya sendiri. Jadi dasar awal langkah demi langkahnya kita terus jelas. Oh, saya punya masalah nih. Oke, masalah tadi tidak bisa ditolak kan? Tidak bisa. Oke, berarti langkah berikutnya bagaimana caranya dengan kita diberi masalah ini, kita bisa mengikuti petunjuk dari Allah. Oh, langkah yang pertama berarti saya harus yakin. Yakin apanya, Mas, ketika diberikan masalah? Yakin bakal dikasih petunjuk. Nah, atau kita yakin bahwa Allah pasti akan menolong masalah kita. Kan begitu kan? Jadi, semua permasalahan yang kita hadapi menurut Mas Fahmi ya, itu bisa selesai nggak tanpa pertolongan Allah? Tidak bisa. Berarti pertanyaan kedua, kalau memang semua masalah itu bisa selesai karena pertolongan Allah, berarti ujung-ujungnya semua masalah itu yang menyelesaikan siapa? Allah. Nah, setuju nih ya? Karena semua masalah tidak akan bisa selesai tanpa pertolongan Allah. Ya. Berarti sebenarnya yang menyelesaikan masalah itu siapa? Allah. Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas Fahmi tahu nggak yang menyelesaikan masalah itu Allah? Nggak, harusnya logikanya kalau dari pembahasan tadi, sebenarnya semua manusia itu tahu nggak yang bisa menyelesaikan masalah itu Allah? Harusnya, dengan ayat yang tadi. Iya. Harusnya tahu kan? Harusnya. Nah, pertanyaan kedua, kalau memang orang itu tahu bahwa semua masalah mau seberat apapun yang menyelesaikan itu tetap masalah itu Allah, nah, terus kita pusing itu ngapain? Karena tidak tahu. Boleh saya tanya nggak? Silakan. Jadi Allah kan pasti akan menyelesaikan. Betul. Sedangkan mungkin ya saya dulu itu pernah bergelimang dengan dosa kali ya. Apa iya Allah mau nolong orang yang berdosa seperti kita? Bagus. Nah, kira-kira tuh bagaimana supaya kita ini mulai meyakini untuk bahwa memang Allah itu walaupun kita berdosa ini kita menolong kita. Baik, bagus pertanyaan ini kan realistis ya. Sekarang pertanyaan saya simpel. Tadi saya ulang, bisa nggak kita tuh menyelesaikan tanpa pertolongan Allah? Tidak bisa. Berarti mau yakin mau tidak yakin pun harusnya. Loh, kecuali kita ada pilihan itu Mas. Iya. Loh kan kita mau yakin tidak yakin pun kan tetap kita ingin menyelesaikan masalah. Iya betul. Dan Allah kunci makanya di situ semua permasalahan tetap ujung-ujungnya yang menyelesaikan itu harus Allah. Nah kalau tidak Allah Mas, ya kalau nanti bukan karena Allah, berarti yang
akan terjadi adalah manusia pasti akan merasa sombong, merasa bisa, betul nggak? Padahal menurut hadis Rasulullah, orang sombong itu bau surga pun tidak tercium. Atau kita buka dulu ayatnya ya. Kenapa semua orang terus minta tolong kepada Allah? Ya, baik. 40 ayat 60, silahkan. Jadi, alhamdulillah lah. Pokoknya kita berdiskusi ya secara santai. 69 ya? 40 ayat 60. Oh, 60. Jadi kenapa sih kita harus minta tolong kepada Allah? Supaya apa? Silakan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Oke, terus? Sesungguhnya orang-orang yang sombong Nah. menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Oke, jadi kalau kita tidak mau berdoa, berarti kita termasuk orang apa? Orang yang sombong. Nah, makanya Allah menyuruh kita berdoa itu agar kita sadar bahwa posisi kita tuh memang hanya minta tolong sama Allah. Saya boleh Silakan. tanya, Silakan sampai. Saya dulu itu pernah nih, ada seorang teman nih, ngomong nih. Saya nggak tahu dia referensinya apa ya. Oke. Dia bilang begini, Fani, kalau berdoa itu cukup sekali aja. Jangan diulang-ulang. Oke. Dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Oke. Saya masih belum masukkan ini. Pak. Oke. Saya tanya. Bagaimana caranya? Dia bilang begini, dia menganalogikan seperti air, Mas Fani. Kalau kita memasukkan, misalnya nih doa ini adalah sebuah benda, dan kita cemplungkan ke air, maka itu riaknya itu kan akan semakin menjauh. Nah, saya minta tanggapannya Ustaz. Apakah betul nih Ustaz? Kita berdoa ini cukup sekali aja, nggak boleh diulang-ulang. Baik. Gimana? Sekarang pertanyaan saya, Mas Fahmi itu sholat sehari berapa kali? 5 kali. 5. Berapa rakaat totalnya? 17. Nah, terus waktu di Al-Fatihah itu ayatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya apa? Hanya kepada Engkaulah aku menyembah, Dan kepadamu Engkau memohon pertolongan. Terus waktu duduk di antara dua sujud, kita tuh berdoa juga nggak? Subhana Rabbiyal. Rabbik firli. Oh, betul kan? Ruku. Iya kan? Kan waktu duduk di antara dua sujud, setelah sujud kan duduk di antara dua sujud kan? Benar nggak? Masih mulai-mulai. Nggak apa. Berarti itu 17 kali. Masalah ngapain kepada Allah? Nah, berarti itu diulang-ulang atau enggak? Nah, sesat dari itu sebatas jawab. Berkali-kali. Lah kan logikanya kan bahkan Allah enggak, bahkan dalam hadis Rasul jelas Allah tuh senang yang hambanya terus memohon dengan rasa, benar nggak? Dengan rasa bergantung. Nah, itu kan maksudnya proses sesuatu. Kecuali memang kita sudah dekat kepada Allah, sekali mungkin langsung dikabulkan gitu loh, Mas. Cuman kan karena kita orang secara umum adalah mungkin belum dekat juga, masih pusing menghadapi hidup, ya wajar kalau kita berkali-kkali. Nah, kalau begitu ngapain? Kemarin nggak keterima misalnya di perguruan tinggi, besok ya udah selesai, nggak usah lagi. Tapi kan berulang-ulang kan? Iya. Atau Mas Wahyu mengejar dulu pasangannya, apakah cukup sekali? Kan terus berulang ya artinya. Nah, saya jawab yang terakhir. Loh, kalau cuma sekali, kenapa Allah nyuruh istiqomah? Betul. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu konsisten. Berulang. Jadi tapi saya tidak menyalahkan ya. Kalau mungkin yang sekali cukup, nanti malu sama silahkan. Sesat memang. Anda sesat. tapi menurut saya logikanya dari sholat saja kita sudah berulang-ulang. Yang kedua, Allah juga sudah bilang lakukan istiqomah, berarti istiqomah kan terus menerus, gitu kan Mas? Berarti segala sesuatu memang namanya manusia perlu diulang-ulang, apalagi memohon dan meminta kepada Allah. Coba mau nanya gini aja, tujuan kita doa itu dalam rangka menjalankan perintah Allah atau supaya dikabulkan? Supaya dikabulkan. Tujuan kita berdoa, menurut saya loh ya. Iya, coba baca lagi ayat yang tadi. Coba, tadi yang 40-60 aja. Oh iya. Coba. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Itu perintah atau bukan? Ya, perintah. Berarti tujuan berdoa itu menjalankan perintah Allah atau supaya dikabulkan? Ya, benar, Ustaz. Saya yang salah. Perintah. Lah, makanya ketika Mas Wahyu berdoa lagi, memang dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bonusnya kalau Mas Wahyu doanya ikhlas, dikabulkan. Jelas, padahal kita hidup tuh dalam rangka menjalankan perintah Allah nggak? Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Nah, berarti kan itu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi berdoa pun sebenarnya dalam rangka perintah Allah atau ibadah kepada Allah. Siap.
Nah, mulai paham ya polanya ya? Iya, jadi jangan bilang, oh sekali aja. Ya kita lihat dulu dong aturan petunjuknya, apakah memang cuma sekali atau berulang-ulang. Siap. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi intinya sekarang ayo kita mengikuti Al-Quran. Supaya apa? Supaya tadi di dalam menjalani hidup bahagia. Atau dalam Al-Fatihah kita selalu bilang, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kamu minta jalan yang lurus? Jalan yang kau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Jadi saat menjalani itu kita bahagia. Berarti kalau sudah bahagia, hasil apapun masalah nggak? Tidak masalah. Tidak masalah, itu maksud saya. Makanya mau masalah besar, mau masalah kecil, kalau kita di jalan yang lurus, masalah nggak, Mas? Tidak masalah, karena kita mengikuti Al-Quran dan pasti Allah akan menolong orang-orang di jalan yang lurus. Karena memang yang bisa menolong cuma apa? Allah. Hanya Allah. Nah, ini terlintas lagi nih pertanyaan. Oke, silakan. Nah, sekarang ini kan lagi musim, lagi viral kata-kata overthinking. Bagus. Jadi berpikir yang berlebihan ya. Oke. Belum tentu terjadi. Betul. Jadi misalnya kita sudah paham nih, dari namanya Syaitonir Rajim ini pasti. Orang yang gigih. Ya, pasti. Tiba-tiba membisikkan kita, nih. Barang atau sesuatu yang kamu takutkan nih, paling kamu takuti dalam hidupmu, itu nanti besok akan diambil sama Allah. Oke, betul. Gimana ya mengatasi si Syaitonir Rajim? Oke, misalnya anggaplah saya udah cicilan terakhir, rumah saya mau disita. Besok bagaimana? Atau misalnya saya besok mau bayar gaji karyawan gitu kan. Nah terus sedangkan uang belum ada, kan gitu ya Mas ya? Atau apa? Lebih ekstrim aja apa? Misalnya sakit, kira-kira yang ditakutkan apa? Mati kan? Enggak, misalnya gini, ini enak nih, bisa makan nih. Ya. Enggak ada tangan. Oke, ekstrimnya begitu ya? Misalnya. Baik, pertanyaan saya simpel. Kita bisa menolak nggak? Tidak bisa. Nah kalau tidak bisa, berarti pilihannya apa? Menerima. Ya sudah, toh nggak bisa menolak kan? Pertanyaan kedua, kalau tidak bisa menolak, yang dikhawatirkan apa? Ya iya kan, mau khawatir mau nggak juga tetap tidak bisa menolak kan? Berarti posisi kita hanya menerima dulu keadaan itu kan? Tinggal ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas, benar nggak? Kalau yang ikhlas secepatnya Allah membimbing dia, kalau tidak ikhlas Allah tunggu dia sampai ikhlas. Jadi sebenarnya Mas, apapun kondisi yang akan terjadi ke depan, saya tuh cuma bertanya kepada orang, kita tuh bisa menolak nggak? Nah kalau tidak bisa menolak, mau khawatir, mau tenang pun, akan terjadi nggak? Ya sudah, kalau gitu, ngapain kita mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi? Tinggal harusnya pemikirannya adalah bagaimana caranya. Karena gitu kan, supaya itu misalnya tidak terjadi. Benar nggak? Rasul tuh ngajarin nggak bagaimana misalnya supaya kita terhindar dari bencana misalnya. Atau supaya kita tidak celaka. Gimana itu Ustaz? Loh kan dalam hadisnya jelas bersedekah itu ada 4 mata pisau. Kan itu kan menolak bala. Kan Rasul sudah ngasih gambaran. Daripada kita pikiran itu dipakai khawatir, mendingan lebih baik untuk bersedekah. Nah buat yang sering overthinking. Lo kan overthinking itu adalah berpikir sesuatu yang sebenarnya juga dia nggak tahu kan Mas? Iya betul. Benar nggak? Dan ditiupin nih, ayo. Nah, gitu. Padahal pertanyaan saya nih Mas, toh sesuatu yang akan terjadi ke depan pun kita tidak tahu. Bahkan Allah tuh melarang Mas, sebelum berpikir terlalu jauh. Coba ya kita buka surat 31 ayat 34. Ya, ini bagus berpikirnya. 31 ayat 34. 24 ya? Ya, ayat terakhir kalau nggak salah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Oke, jadi masa depan itu adalah Allah yang tahu ya. Kita kan nggak tahu ya Mas ya. Berarti orang overthinking kan sok tahu kan nanti bagaimana. Iya. Oke, terus. Dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Oke, terus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dipekerjakannya besok. Stop. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya besok kan? Nah, kalau memang tidak tahu dengan pasti, nah, saya bangga. Lo kan kata Allah. Iya benar. Saya tolong coba Mas Amin jawab ya.
Kenapa kita tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok? Karena besok itu misteri. Oke, atau saya jawab pakai ayat lagi ya. Oke, siap. 39 ayat 42. Ini kuncinya. Jadi memang petunjuk Al-Quran itu luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu benar-benar mengikuti, menjalani, udahlah hidup tuh jadi enak kok. 29 ya? 39 Az-Zumar ayat 42. Kenapa kita tidak akan tahu pasti besok tuh bagaimana? Coba, silakan. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematian. Terus? Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Tolong jawab Mas. Berarti kenapa kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok itu kenapa? Menurut ayat ini. Menurut ayat ini itu karena ya semua Allah yang. Pas kita nanti tidur malam, memang kita pastikan kita masih hidup. Iya, Terus kenapa khawatir terhadap sesuatu besok? Hidup kita aja belum. Berarti pas kita tidur nyawa kita dipegang siapa? Dipegang Allah. Oke, pertanyaan saya, boleh nggak Allah nggak memasukkan lagi nyawa kita? Boleh aja. Terus kita khawatir. Kita besok hidup mati aja nggak tahu, terus kenapa khawatir terhadap sesuatu yang kita? Lah, aneh nggak Mas? Setahun. Kecuali kita bisa memastikan besok tuh kita masih hidup. Betul. Nah ini kan saat tidur nyawanya dipegang siapa? Pegang Allah. Terus kita khawatir gimana? Iya itu kenapa? Lah, Masya Allah, ya. Kita harus mengerti saat kita tidur itu Allah tuh megang nyawa kita. Makanya Allah bilang tidak ada seorang pun yang mau dengan pasti apa yang dikerjakan besok karena nyawanya dipegang Allah. Nah, terus kita khawatir sibuk kemudian setelah lebih repot lagi. Emang yakin kita masih hidup? Dari direncana kan begitu kan? Mati. Iya. Yang harus kita khawatirkan itu Mas, dalam hari ini itu kita ibadah atau tidak, sholat kita baik atau tidak, itu yang harus kita khawatirin. Kalau besok kan kita nggak tahu. Jadi harusnya tuh kita taat kepada Allah atau enggak, niat kita selama itu ikhlas atau enggak, hari ini aja gitu loh. Besok biarkan menjadi beban besok, jangan diakumulasi, jangan dirapel gitu loh Mas. Jangan kalau di istilah game itu overpower. Ngapain? Karena power Anda yang nggak segitu-segitu. Nggak bisa. Loh sekarang saya mau nanya, sekuat apapun orang, kalau masuk angin tetap sakit nggak? Baru sama angin. Kalau masuk angin. Sudahlah, pokoknya sekarang kita ikuti saja Al-Quran, hadisnya bagaimana, Al-Qurannya bagaimana, mulai mengikuti gitu loh. Nah, cuman dalam mengikuti ini memang kita perlu keyakinan untuk menguatkan kita, dan memang kita perlu istiqomah sampai Allah nanti membuktikan janjinya dalam ayat-ayatnya. Oke, itu dulu mungkin ya. Mantap sekali. Jadi banyak sekali mindset dulu. Ini saya ya. Yang begitu dan jauh dan jalan lurus. Ya akhirnya ya alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Luar biasa. Ya, alhamdulillah.